Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa. Kita lanjut ke materi menghitung median. Kemarin rata-rata sudah, sekarang menghitung median. Median yaitu nilai data tengah. Ya, median itu ada dua, median data tunggal dan median data kelompok. Nah, untuk median data tunggal itu datanya nggak banyak, sedikit. Ya, jika misalnya ya. Nah, untuk median data tunggal, misalnya jika data diberikan tidak urut, maka untuk menentukan nilai mediannya, urutkan datanya lebih dahulu dari yang kecil ke yang sampai ke yang besar. Kemudian untuk menentukan letak data median, bukan nilai ya, data mediannya, maka median terletak pada data menggunakan rumus. Nah, banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Misalnya kalau datanya ada 10 tambah 1 bagi 2 berarti 11 bagi 2 berarti 5,5, data ke 5,5. Atau misalnya datanya 9 tambah 1 10, jadi 10, maka bagi 2 jadi 5, data ke 5. Berarti bukan nilainya 5 ya, data ke 5. Paham ya? Nah, ini contoh. Kalau datanya ganjil, misalnya contoh disajikan data seperti berikut, tidak urut. Tentukan mediannya. Mediannya terletak pada data ke berapa? Berapa nilainya? Penyelesaiannya, datanya kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, ini kita urutkan datanya. Nah, kalau datanya jumlahnya ada 9, ini data ganjil 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti datanya ada 11. Nah, setelah kamu urut, kamu bagi 2. Kira-kira tengahnya di mana? Berarti kalau 11 di sini 5, di sini 5, berarti tengahnya data ke-6. Data ke-6 berarti nilainya 5, maka mediannya nilainya 5. Nah, ini median. Jadi nilai median. Ya. Kalau secara langsung, berarti cara langsung kalau datanya ganjil gampang, ambil aja tengahnya berapa nilainya. Nah, berarti kalau ada 11, 5 ke kiri, 5 ke kanan, tengah-tengahnya, itulah nilai median. Atau kalau kita menggunakan rumus, jadi datanya banyaknya ada 11, 11 dibagi 2, 11 tambah 1 bagi 2 berarti 12, 12 bagi 2, 6. Berarti datanya terletak pada data ke-6. Nah, kita hitung data ke-6 itu di mana? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nilai mediannya di 5 pada data ke-6. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut ke data berbobot. Ya. Nah, gimana kalau datanya genap? Kita masuk ke data. Kalau datanya genap, menghitung data median, data genap. Maka kalau dia genap, kalau sudah datanya sudah diurutkan seperti ini, datanya sudah diurutkan nih.
contoh ya, udah diurutkan, maka ini ada 12, banyaknya data ada 10, kan 12, 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti banyaknya data ada 10. Maka kalau kita bagi 2, maka tengahnya itu ada 2 nilai. Sini 4 ya. Sini ada 4, sini 4, maka tengahnya ada 2 angka. Nah, maka mediannya adalah tambahkan aja yang di tengah ini, 8 tambah 9 bagi 2. Jadi 17 bagi 2 8,5, berarti datanya di tengah-tengah ini. Ini tengah-tengah antara 8 dan 9, berarti mediannya di antara 8 dan 9, kira-kira 8,5. Nah, kalau menggunakan rumus sama aja seperti tadi. Data yang tengahnya ditambah, kemudian dibagi 2, berarti 17. 8 tambah 9 bagi 2, berarti 17. 17 bagi 2, 8,5. Ya, itu kalau datanya genap. Oke, paham ya? Itu untuk data tunggal. Nah, sekarang untuk median data berbobot. Nah, median untuk data berbobot. Data berbobot itu ada frekuensinya, jadi banyaknya lebih dari 10 atau 15. Nah, misalnya ada data. Ini bikinnya seperti ini tabelnya. Vertikal. Berarti datanya 5, 10 ya. Datanya 5, 10, 15, 20, 25. Frekuensinya 1, 4, 5, 10, 15. Artinya yang dapat 5 ada 1, yang dapat 10 ada 4, yang dapat 15 ada 5, yang dapat 20 ada 10, yang dapat 25 ada 5. Nah, untuk menjawabnya berarti N-nya ini kan jumlah frekuensi. Frekuensi kami jumlahkan, berarti banyaknya data ada berapa? Ada 25, 1 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 5, berarti jumlahnya 25. Nah, maka mediannya terletak pada data rumus tadi, N tambah 1 bagi 2. Jadi 25 tambah 1 bagi 2. 25 tambah 1, 26. 26 bagi 2, 13. Maka mediannya terletak pada data ke-13. Di mana data ke-13? Nah, tabelnya kita susun ke bawah. Ya. Tabelnya kita susun dan yang dari yang mendatar kita susun ke bawah kolom. Sini X, sini F. Nah, 5, 10, 15, 20, 25. Nah, tadi frekuensinya 1, 4, 5, 10, 15. Jumlahnya 25. Kita tambahkan satu kolom lagi di sampingnya. Ya. Tambahkan lagi satu kolom di samping, namanya kolom frekuensi kumulatif. Artinya data pertama itu ada berapa? Ada 1. Ya, data pertama 5 ini data pertama ya ada 1, berarti datanya ada 1. Kemudian baris kedua, banyaknya data pada baris kedua ada berapa? Ada 5. Artinya data kedua sampai data kelima berada di kelas kedua. Kemudian turun data ke-6 di mana? Data ke-6 sampai data ke-10 itu berada di kelas ketiga. Artinya data kelima tambah 5 data lagi, maka datanya ada 10. Nah, 10 ini banyaknya data ya. Berarti banyaknya data ada 10 di kelas
ketiga. Data ke-11 berada sampai data, berarti data 10 tambah 10 data lagi, maka datanya ada 20. Maka data ke-11 sampai data ke-20 berada di kelas ke-4. Nah, 13 ini, data ke-13 maka masuk di kelas ke-4. Di sini cuman sampai data ke-10. 11, 12, 13, 14 sampai 20 berada di kelas ke-4. Maka 13 itu masuk di dalam ini, di kelas ke-4. Nah, tarik ke belakang, lihat berapa nilainya. 20. Maka median tabel tersebut adalah nilainya 20. Jadi untuk menentukan mediannya, kita lihat di data keberapa dia. Oke, data ke-13. Data ke-13 berada di kelas ke-4. Nah, data kelas ketiga cuma sampai data ke-10. Kelas kedua sampai data ke-5. Kelas pertama data pertama. Nah, jadi kumulatifnya di data 13 itu berada di kelas ke-4. Paham ya? Jadi nilainya, lihat nilai X-nya, tarik ke belakang, berarti ini nilai mediannya. Oke? Paham? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke median data kelompok. Median data kelompok, tentu kelompok itu pakai tabel yang ada interval ya, distribusi, tabel distribusi frekuensi. Untuk median data kelompok gunakan rumus median sama dengan TB itu titik tepi bawah ditambah kurung buka jumlah frekuensi dibagi 2 dikurangkan dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median kurung tutup kalikan panjang interval kelas. Nah, ini keterangannya di sini ada. TB tepi bawah kelas median, artinya tepi bawah itu batas bawah kurangkan 0,5 ya, batas bawah kurangkan 0,5. Ini jumlah frekuensi bagi 2, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi kelas median, panjang interval kelas. Oke. Nah, contohnya gimana? Nah, gini, misalnya ada contoh nih, tabel nih. Tabel ada intervalnya. Dari 30, 34 kelas pertama, 35, 39 kelas kedua, 40, 44 kelas ketiga, 45, 49 kelas ke. Nah, kemarin yang kita bikin tabel berarti panjang interval atau P-nya itu adalah 5 ya. Bedanya antara ini 5, ini 5, ini 5, bedanya 5, selisihnya 5. Berarti I-nya itu 5. Jadi P atau I itu 5. Tentukan mediannya. Nah, untuk menjawab tabel seperti ini ya, nah nih, nah untuk menjawab tabel yang tadi ya, nah di frekuensi tadi 30, 34 kita bikin lagi, tambahkan satu tabel lagi sama seperti yang keper bobot tadi, tambahkan satu tabel untuk frekuensi kumulatif sama seperti tadi 8,
Data 1 sampai 8 di kelas pertama. Kemudian data 8 ditambah 10 berarti banyaknya data ada 18. 8 tambah 10 berarti kelas kedua itu banyaknya data ada 18. Jadi data ke-9 sampai data ke-18 itu berada di kelas kedua. Terus kelas ketiga 18 data ditambah 13 data. Berarti semua data di kelas ketiga ada 31 data. Berarti data ke-19 sampai data ke-31 berada di kelas ketiga. Kemudian kelas keempat banyaknya data ada berapa? Jadi 31 tambah 17. Berarti banyaknya data ada 48. Berarti data ke-32 sampai ke-48 berada di kelas keempat. Terus kelas kelima banyaknya data ada berapa? 48 tambah 14. Berarti 62 data banyaknya. Jadi data ke-49 sampai data ke-62 itu berada di kelas keempat. Terus kelas kelima banyaknya data ada berapa? 62 tambah 11 berarti 73 data. Berarti data ke-63 sampai data ke-73 itu berada di kelas ke-6 ya. 6. Nah, kelas terakhir itu banyaknya data ada berapa? Berarti 73 tambah 7 ada 80. Jadi data ke-74 sampai data ke-80 berada di kelas ke-7. Ya. Jadi banyaknya data seluruhnya ada 80. Ini ada sama jumlahnya. Jadi banyaknya data itu ada 80. Jadi data ke-74 sampai data ke-80 berada di kelas terakhir. Oke, paham ya itu operasi kumulatif ya. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan tadi, di mana letak median? Berarti kita cari dulu jumlah frekuensi dibagi 2. Kita tentukan dulu ini jumlah frekuensi bagi 2. Jumlah frekuensi atau banyaknya data tadi bagi 2 berarti 80 bagi 2 40. Maka mediannya terletak pada data ke-40. Ya. Artinya nih median terletak pada data ke-40 ya. Salam dah. Nah, udahlah. Di mana letak data ke-40? Kita cek lagi, kita kembali lagi ke tabel. Nah, tadi data pertama sampai ke-8 kelas pertama, data ke-9 sampai data ke-18 kelas kedua, data ke-19 sampai ke-31 kelas ketiga. Nah, data ke-32 sampai 48 berarti di kelas keempat. Maka 40 tadi berada di kelas keempat. Nanti kan 32, 33, 34, 3 sampai 38. Maka 40 ini berada, data ke-40 ini berada di kelas keempat. Kita kasih tanda. Nah, inilah kelas mediannya. Tapi belum nilainya, baru tentukan kelasnya dulu. Udah dapat. Berarti yang 17 ini adalah frekuensi median. Frekuensi mediannya, frekuensinya ya, bukan nilai median, frekuensi mediannya 17. Yang sejajar dengan dia nih. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti ini. Sebelum kelasnya dia ini di atasnya jumlahnya berapa? Itu 31, 8 tambah 10 tambah 13 berarti jumlahnya 31. I-nya panjang interval kelasnya tadi kan 5, beda
beda panjang interval kelas ini antara 30 sampai 39 itu berapa banyak? Berarti ada 5. 30, 32, 31, 33, 34. Berarti ada 5. Jadi panjang interval kelasnya 5. Nah, baru TB-nya kita tentukan TB. TB tepi bawah. Nah, yang kamu tandain tadi berarti batas ini batas bawah. Ini batas bawah. Batas tepi bawahnya, batas bawah kelas mediannya tadi dikurangkan 0,5. Berarti 45 kurangkan 0,5. Berarti dapat 44,5. Oke, kalau semuanya sudah kamu isi, kamu dapat baru masukkan ke rumus. Rumus tadi TB tambah buka kurung jumlah frekuensi bagi 2 kurang jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median dibagi frekuensi median kalikan dengan panjang interval kelas. Nah, masukkan nilai TB tadi. Berapa TB? 44,5. Taruh sini 44,5 tambah buka kurung jumlah frekuensi bagi 2 tadi yang kita cari, jumlah frekuensi bagi 2 berarti 40 kurangkan jumlah frekuensi sebelum kelas frekuensi ini 31. Nah, frekuensi median 17. Nih, frekuensi median 17. Kalikan dengan 5 panjang interval kelasnya tadi. Oke. Kalau sudah, cari dulu ini. Ini cari dulu, baru hasilnya tambahkan dengan TB. Berarti 40 kurang 31 9 bagi 17 kali 5 atau 9 kali 5 bagi 17. 9 kali 5 45 bagi 17 berarti dapat 2,65. Ya, paham? Oke, 2,65. Tambahkan dengan tadi 44,5 tambah 2,65 dapatlah hasilnya 47,15. Nah, inilah nilai mediannya. Berarti nilai mediannya itu 47,15. Paham ya? Oke. Nah, yang penting tentukan dulu kelas mediannya, berarti cari ininya dulu. Frekuensi bagi 2, cari dulu. 40 berada di mana? Ya, lihat. Berada di kelas keberapa? Nah, kelas pertama 1 sampai 8, kelas kedua 9 sampai 18. Kelas ketiga 19 sampai 31. Kelas keempat 32 sampai 48. Maka 40 itu berada di kelas keempat. Baru tentukan. Nah, disinilah nilainya di sini frekuensi median. Kita dapat TB-nya nanti batas bawahnya kurangkan 0,5. I-nya antara beda intervalnya ini 5. Nah, baru kalau sudah dapat frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya itu jumlahkan aja 8 tambah 10 tambah 13 berarti 31. Nah, atau kamu lihat yang di atasnya dia ini berapa jumlahnya? 31. Oke, kalau semuanya udah dapat masukkan ke rumus. Oke tadi ya. Oke. Paham ya? Ya, oke. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.